Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saat ini kita sedang mempersiapkan diri untuk masuk di tahun 2021. Tahun yang kita belum mengerti apa yang akan terjadi. Tetapi firman Tuhan selalu memberikan gambaran-gambaran di masa yang akan datang bagi anak-anak Tuhan yang menjalankan kehidupannya bersama Tuhan. Yang jelas bahwa damai sejahtera Tuhan akan terus menyertai kita. Saya ingin membacakan bagian dari kitab suci, dari kitab Perjanjian Lama, dari Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan 13. Karena ini merupakan satu paket yang perlu kita renungkan sama-sama untuk mempersiapkan diri di tahun 2021. Demikian bunyinya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, menyimpan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saudaraku, walaupun di tahun 2021 kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Tuhan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan terjadi di dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Allah, kita punya hak untuk mengerti dan kita akan menjalani dengan penuh sukacita, penuh syukur kepada Tuhan, sehingga kita bisa melakukan yang terbaik. Kalau Tuhan melakukan yang terbaik bagi kita, bagian kita memberi yang terbaik. Karena itu mari kita sama-sama merenungkan firman ini, dan kita akan mengambil bagian-bagian yang penting di dalam Yeremia 29. Ayat 11 mengatakan, bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan punya rancangan bagi hidup kita, masa depan kita. Rancangan yang penuh harapan. Dikatakan di ayat 11 ini rancangan damai sejahtera. Tentunya kalau orang yang memiliki hidup damai sejahtera itu ada sesuatu yang tenang di dalam hidupnya. Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi keperluan kita. Karena itu ayat 11 ini sangat jelas bahwa Tuhan punya rancangan kepada kita, yaitu rancangan damai sejahtera. Kita harus amini. Tahun 2021 ini damai sejahtera Tuhan akan menyertai kita sepanjang tahun. Ini hal yang luar biasa, karena itu memang rancangan Tuhan, bukan rancangan kita. Jadi kita harus imani, kita harus percayai dengan sungguh-sungguh bahwa tahun depan ini adalah tahun yang penuh damai sejahtera. Ada jaminan hari depan yang penuh harapan. Yang kedua, ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jaminan yang kedua adalah Tuhan mendengar doa-doa kita. Luar biasa. Tahun 2021 Tuhan spesial akan memperhatikan setiap doa-doa kita. Tentunya Tuhan mengerti doa yang Tuhan akan kabulkan untuk kita.
Yang jelas doa yang membawa damai sejahtera kepada kita. Jadi kita sudah aman. Tahun depan ini kita aman kalau kita hidup dekat dengan Tuhan. Yang pertama, hari depan yang penuh damai sejahtera. Hari depan doa kita dijawab, didengar oleh Tuhan. Yang ketiga, ayat yang ke-13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yang terakhir ini perlu mendapat perhatian istimewa. Di bagian pertama dan kedua ini merupakan jaminan-jaminan yang disediakan buat kita. Yang ketiga ini bagian kita kalau kita mau mencari Tuhan dengan segenap hati. Seperti dikatakan dalam Injil Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di atas ayat ini dikatakan hal-hal yang diperlukan hidup kita sehari-hari. Itu bagi kita yang percaya itu menjadi tambahan saja, bukan hal yang pokok yang Tuhan ingin berikan yang besar. Itu tambahan-tambahan. Karena itu berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan hidup dekat dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, bagian-bagian kita inilah yang perlu kita tingkatkan. Bagian yang ketiga ini mencari Tuhan dengan segenap hati. Artinya kalau kita bisa ketemu Tuhan, saya yakin saudara, kalau setiap orang ketemu Tuhan itu, menurut saya ya, menurut pandangan saya, orang itu hanya ingin menyembah Dia, rasanya tidak membutuhkan apa-apa. Saya yakin itu. Kalau ketemu Tuhan itu, tidak mungkin Tuhan tolong sediakan makanan buat saya. Kayaknya itu nggak akan keluar dari hidup kita. Kalau kita ketemu Tuhan, kita pasti hanya mau sujud menyembah Dia, sujud di kakinya, memuliakan Tuhan dan mengagungkan namanya dan memuliakan namanya. Itu saya yakin betul. Tidak sempat untuk memikirkan Tuhan, berikan motor saya, berikan saya motor. Itu pasti kalau ketemu Tuhan hanya gemetar dan akan merasakan hadirat Allah, dan kita hanya mau menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Karena apa saudara? Sebenarnya Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Amin. Hidup kita ini adalah hidup yang penuh anugerah. Tuhan selalu memikirkan apa yang kita perlu. Tuhan hanya ingin carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari Tuhan. Mencari Dia. Bagaimana kita bisa ketemu Dia dan memuliakan Dia. Saudaraku, karena itu di tahun 2021 ini, mari kita fokuskan menjadi tahun penyembahan. Dasarnya apa? Satu, Tuhan tahu apa yang kita perlu. Yang kedua, Tuhan mau mendengar setiap doa kita. Yang bagian kita mencari Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Untuk apa? Menyembah Dia. Kalau kita berhasil hidup kita dalam penyembahan, itu yang menjadi keinginan Tuhan. Kalau kita sujud di hadirat Tuhan, Tuhan peduli dengan hidup kita. Apapun yang kita perlu, Tuhan akan sediakan.
Karena firman Tuhan, sembahlah Dia, pujilah Dia selama Ia berkenan ditemui. Karena itu pesan tahun 2021, saudara. Jadikan tahun penyembahan. Kalau kita sungguh-sungguh berhasil menyembah Dia, saya yakinkan, saudara, Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan kita, walaupun kita tidak meminta kepadanya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama menghadapi kehidupan ini. Banyak pilihan. Kita boleh meminta apa saja kepada Tuhan. Kita akan dihadapkan kepada situasi, kita harus tekun di dalam doa. Tapi saya memberikan pesan dan nasihat tahun 2021. Menyembah Tuhan. Sembahlah Dia. Sembahlah Dia. Artinya, datang dengan mengagungkan, membesarkan, dan memuliakan namanya. Menyembah Tuhan bukan meminta sesuatu, tetapi menyembah itu meninggikan, mengagungkan, dan memuliakan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, pujilah Tuhan. Sembah Dia. Muliakanlah Dia. Karena sudah terbukti hidup saudara, hidup kita sampai hari ini, kita dipelihara oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, sekali lagi, pesan tahun 2001, sembahlah Dia dengan hati yang tulus di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang tahu apa yang menjadi keperluan kami. Kami bersyukur karena Engkau memelihara hidup kami melebihi burung-burung pipit di udara. Terima kasih Tuhan karena Tuhan yang memperhatikan hidup kami, bahkan di dunia ini sampai kepada kekekalan. Tuhan sediakan tempat bagi kami. Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang lahir dan hidup untuk kami, bahkan telah mati menebus dosa kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak kerajaan Allah karena pengorbanan Tuhan untuk kami. Kami berterima kasih Tuhan. Kami diberi jaminan masa depan, bahwa Tuhan memiliki rancangan bagi kami, yaitu rancangan damai sejahtera. Tuhan memberi jaminan kami bahwa Tuhan mendengar setiap doa kami. Tuhan memberi jaminan kepada kita untuk bisa ditemui. Kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Tuhan dekat dengan kami. Biarlah tahun 2021 ini kami boleh menikmati kebersamaan dengan Tuhan senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel.
hati